Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hamdan. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Teman-teman, kita semua tahu dan paham banget kalau sebenarnya Kemendikbud itu sudah menyediakan aplikasi e-Rapot yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah. Tapi realita di lapangan, buat teman-teman kita yang mengajar di sekolah swasta atau sekolah mandiri, masih banyak banget yang belum bisa mendapatkan akses ke fasilitas tersebut. Nah, karena keterbatasan itu, ujung-ujungnya pihak sekolah biasanya balik lagi pakai cara mandiri, yaitu pakai Excel atau Word buat bikin rapot. Dan kita semua juga tahu dong, drama klasik pakai Excel. Kadang pas kita setting di PC atau laptop kita, semuanya udah pas, rumusnya jalan, tampilannya udah rapi banget, tapi giliran file itu disalin atau dikirim ke guru lain, mendadak rumusnya jadi error. Formatnya berantakan atau versinya nggak cocok sama sekali. Akhirnya, waktu habis cuma buat benerin error yang itu aja. Belum lagi, kalau musim terima rapot tiba, suasana ruang guru kan mendadak tegang tuh biasanya. Karena kadang-kadang ya ada banyak masalah, misalkan rebutan flash disk atau server sekolah lagi down, atau internet juga lagi naik turun nggak jelas, dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Nah, di video ini saya punya solusi buat masalah klasik itu. Kita bakal bedah sebuah aplikasi rapot digital berbasis web yang keren banget, namanya miRapot. Aplikasi ini adalah aplikasi rapot digital multi-user, fiturnya lengkap banget. Mulai dari pengaturan standar kurikulum, info sekolah, pembagian tugas KBM, sampai rombongan belajar. Bahkan nih, ada fitur naik kelas otomatis dan fitur backup restore yang bikin aman dari hal-hal yang tak terduga. Nah, kelebihan utamanya nih ya, bikin jatuh cinta banget. Aplikasi ini bisa berjalan 100% secara lokal, alias offline. Kita cukup sambungin ke jaringan sekolah yang ada, pakai router yang ada tanpa koneksi internet. Terus fungsi multi-usernya tetap jalan tanpa perbedaan sedikit pun dengan versi yang online. Jadi nggak perlu beli hosting ataupun nggak perlu sewa domain. Bebas pusing dari internet. Jadi teman-teman nggak usah mengkhawatirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa digunakan secara offline atau lokal. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke, yang pertama teman-teman wajib download dulu ya filenya. Linknya udah saya siapin di deskripsi di bawah. Setelah selesai di-download, ada daftar filenya kayak gini. Mirip-mirip kayak gini lah. Nah, ingat ya, kita harus ekstrak, nggak buka langsung kayak gini. Kita harus ekstrak dulu dengan cara klik kanan dan kita ekstrak kayak gini. Ingat ya teman-teman, wajib diekstrak dan jangan langsung dibuka dari dalam zipnya. Di dalam foldernya nih, hasil ekstrak ini ada file utama kita. Kita buka file utamanya. Kemudian di sini ada namanya miRaport dan DB-SQLite. Nah, ini adalah database-nya. Kemudian ini aplikasinya. Kita nggak usah buka database-nya. Kita fokus di aplikasinya. Kita double klik. Oke, nanti bakal muncul jendela terminal atau command prompt kayak gini. Dan kalau ada notifikasi keamanan dari Windows, kita klik allow aja. Nah, perhatikan baik-baik, ketika jendela terminal ini muncul teman-teman, itu tandanya server aplikasi kita sudah aktif. Selama teman-teman atau guru-guru lain yang sedang menggunakan aplikasi ini pada PC-nya, sangat dilarang untuk menutup atau mengsilang terminal ini nih. Kalau ditutup, servernya mati dong, aplikasinya ikut pingsan juga. Jadi cukup kita minimize aja kayak gini, agar bisa berjalan standby di belakang. Nah, sekarang kita akan buka browsernya. Kalau saya pakai private window dulu ya, biar clean gitu loh teman-teman. Kayak gitu. Kemudian kita masukkan situsnya. 127.0.0.1 Oke, kita enter. Nah, ketika halaman loginnya sudah muncul, kita masukkan username dan password admin yang sudah dibuat sebagai sampel. Saya udah nyiapin di sini. Bentar, mana tuh? Nah, itu.
Nah, ini adalah password dan username admin standarnya, defaultnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk pertama-tama. Kita tulis apa ketik ya? Atau di copy aja? Oh, di copy aja lah ya. Kita klik kanan, copy, kita paste, kemudian passwordnya juga kita masukin, paste. Setelah itu kita masuk dan muncul halaman dashboard awal kita. Tampilannya bersih ya, dan kebetulan ini datanya masih kosong karena baru grace banget kita buka. Kalau kita lihat di bagian sidebarnya ada menu-menu daftar banyak banget di sini. Cuman kita tugasnya nanti cuman ada beberapa doang ya, sisanya biar guru yang mengerjakan. Semuanya udah tersusun rapi teman-teman. Jadi dari runut, dari mulai awal sampai akhir itu berurutan. Jadi teman-teman itu ngisinya nanti pelan-pelan dari 1 sampai terakhir. Tapi kalau misalnya ada teman-teman, Pang banyak banget menunya, tenang, ini menu untuk total. Sebenarnya kita menunya mantar masing-masing. Oke, kita sesuaikan dulu data sekolahnya. Di sini saya nulis ngarang, bisa teman-teman edit dulu. Kalau saya nggak perlu diedit ya. Kemudian bagian periode masih kosong, kita harus masukin daftar periode akademiknya. Kita contoh 2025, kemudian 2026. Kemudian kita masukkan, nanti akan masuk kayak gini. Kita masukkan semester berapa, kita misalkan ganjil, mau ganjil atau satu juga, kok gede besar sih, mau ganjil atau genap itu cuma ada 2 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nambah genap di sini juga terus nambah ganjil lagi nggak bakal muncul, soalnya udah ada ganjil. Kita pilih ganjil kayak gini. Kita atur tahun ajaran aktifnya, terus kita semester aktifnya kita aktifin kayak gini, kemudian kita masukin. Nah, setelah muncul rekapitulasi periode di sini, ada di sini keterangan bahwa semester ini aktif, tahun dan semester ini aktif. Kemudian kita masukkan nama mata pelajarannya dulu. Di mata pelajarannya dulu ada kode dan nama lengkap. Kode ini nanti akan menentukan daftar history teman-teman. Jadi wajib ditulis kodenya ya. Kalau misalkan contoh yang paling gampang apa ya? IPA lah ya. IPA, ilmu apa itu? Pengetahuan alam. Simpan. Kita ambil satu dulu ya. Sisanya teman-teman sesuaikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian kelas utama. Di sini ada kelas utama, maksudnya ini adalah jenjang teman-teman. Jadi kan kalau dalam bahasanya itu ada main class, artinya kelas utama, dan subclass itu pembagian kelasnya. Misalkan sekarang kita kelas 7 nih. 7 kok itu sih? Nah, 7 ada 7 kan, terus ada 8 dan ada 9. Kalau misalkan bang kelas sekolah kita atau yayasan kita punya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, berarti ya tulis dari kelas 1 sampai kelas 12 kayak gitu. Karena kita sebagai sampel kita ambil satu dulu. Kemudian tenaga pendidik, karena cuma ada saya doang isinya 1. Jadi teman-teman bisa tambah untuk daftar gurunya. Kita ambil guru dulu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada pilihannya tuh. Di sini pilihannya konyol sih teman-teman. Di sini pilihannya ada kepala sekolah, wakakurikulum, kesiswaan, guru, dan administrator. Dan ingat, masing-masing punya tugasnya masing-masing. Walaupun ini tuh bisa ngakses, cuman halamannya beda. Kita ambil satu dulu guru ya. Guru kita ambil contoh 2026, 2020, 001. Saya simpan, biasanya saya lupa tahu teman-teman. Saya simpan dulu, soalnya ini kan yang bakal jadi username-nya teman-teman. Saya pilahin di sini, kemudian nama depan misalkan Heri Sumargo. Kemudian emailnya pakai email dari guru belajar juga boleh, pakai email Gmail juga boleh, terserah. Yang penting emailnya unik dan tidak boleh sama dengan guru yang lain. Contoh misalkan Heri Sumargo @gmail.com. Oke. Kemudian foto personal ini sebenarnya opsional, cuman teman-teman bisa gunakan itu pakai yang lain. Kita ambil sampel dulu satu ya. Mana ya? Image mana? Oke, saya ambil foto istri saya nih. Carmen. Nah, di sini ada keterangan password akun otomatis sekolah 123. Jadi ini akan jadi default.
Kita copy dan kita paste. Ih, perasaan saya tadi ngopi ini deh. Oh ini, saya tadi selalu copy. Nah gitu. Ingetin ini akun guru ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita simpan. Nah nanti akan masuk nanti nama gurunya. Heri Sumargo, dia guru, terus kemudian aktif. Kemudian kita masuk ke bagian peserta didiknya. Di peserta didik di sini kita tambahin, masukkan, saya tandain dulu ini guru, ini siswa. Oke, karena kita butuh, jadi kita masukin nisennya, contoh 1 2 3 4 1 2 3 1. Nah, kita copy. Ini untuk siswa dan passwordnya juga sama sekolah teman-teman ya. Nah di sini tidak wajib mengisi sih sebenarnya teman-teman, opsional kan di sininya. Nanti siswanya juga dia sendiri yang atur sendiri sebenarnya. Kita bikin misalkan nama emailnya Jenny Blackpink. Kemudian nama ininya Jenny Blackpink @gmail.com. Nah setelah selesai kita masukin tadi foto istri saya lagi mana. Nah ini Jenny. Kemudian kita simpan. Nah sampai sini teman-teman artinya udah sukses ya, udah sukses. Kemudian masalahnya yang pertama, guru belum punya jam mengajar. Kedua, peserta didik ini belum punya kelas sendiri, dia baru nama doang. Kemudian di rombongan belajar di sini kita masukin. Rombongan belajar ini kayak subkelas teman-teman. Misalkan kita milih periode ini kelas dia kelas 7 misalkan. Nama rombelnya kelas 7 IPA kayak gitu ya. Kemudian wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Heri Sumargo karena kita baru 1 ya. Kita simpan, kemudian udah muncul rombongan belajar. Kemudian kita masukkan tugas KBM-nya. Tugas KBM kita masukin karena kita tadi baru 1 mata pelajaran, otomatis cuma 1. Kelas 7 IPA ini diajar pelajaran IPA diajar oleh Heri Sumargo dengan KKM segini. Ini default aja teman-teman, bisa diatur nanti oleh guru masing-masing. Setelah itu kita atur karena tadi siswanya belum ada kelas, masih kosong. Kita bisa tambah siswa mau di sini kayaknya atau di sini sama aja deh ya. Masukin, kemudian masukkan NIS. Masukin isin siswa tadi nisennya ini ya. 7 IPA karena cuma 1 doang. Kita masukin, nah ada namanya Jenny dan udah dia masuk. Nah sampai sini teman-teman tugas kita sebagai admin sekolah atau staf sekolah itu sudah selesai teman-teman. Pasti ada teman-teman yang bilang nanya, tuh Mas Hamdan, terus kalau misalnya ada 500 siswa lebih, masa iya sih saya harus ngetik satu-satu? Aplikasi ini sebenarnya udah komplit teman-teman. Di bagian menu bawah ujung di sini ada namanya backup dan restore. Nah di sini kita bisa memasukkan data secara massal teman-teman. Nah kita akan masukkan data ini secara massal. Cuma nanti untuk sekarang kita nggak ini dulu ya, kita nggak masukin ini dulu. Oh iya tadi setelah masukin daftar kelasnya ini teman-teman, buka di bagian backup and restore dan kita sinkron kayak gini. Setelah sinkron, kenapa? Untuk mengaktifkan mata pelajaran yang dia pakai. Oke. Setelah disinkron kayak gini kan udah selesai nih, artinya udah beres tugas kita. Nah setelah ini kita akan masuk ke halaman guru. Halaman guru karena ini tampilannya untuk admin, kita keluar dulu. Kita masuk ke halaman guru. Tadi guru itu ini ya. Kita copy dan kita paste dan password ini sekolah 1 2 3. Maksudnya gitu ya. Masuk. Di sini kita bisa mengatur KKM untuk mata pelajaran masing-masing. Nah, di sini misalkan teman-teman saya KKM-nya itu 75 harusnya gitu ya, gak masalah, berarti selesai. Tinggal kita ganti 75 dan kita atur yang lainnya. Kemudian di profil juga mau diatur. Nah, kayak gini diatur kan susah nih teman-teman. Aku nggak mau foto yang ini, foto yang lain ya boleh. Kalau misalkan ganti setting-setting juga boleh gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian nilai ulangan. Di nilai ulangan di sini, ketika kita klik nilai ulangan, nanti akan muncul mata pelajaran yang kita ajar. Contoh nilai ulangan, nilai pengetahuan alam. Oh, ini kan masih kosong. Kita bisa isi teman-teman. Misalkan nilai ulangan pada minggu pertama dia dapat 70, terus kemudian dapat 65,
kemudian minggu ini dapat 70, kemudian dapat 90, kemudian nilai ulangannya itu terakhirnya itu 85. Kita simpan, nanti muncul rata-ratanya berapa. Kemudian di bagian nilai tengah semester kita masukin dia dapat nilai berapa. Misalkan nilainya itu misalkan 89, kita simpan. Terus kalau misalkan dia nilai akhirnya berapa, misalkan 85, kita simpan. Terus nah nilai kehadiran itu berdasarkan wali kelas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nilai kehadiran wali kelas ini nggak bakal muncul kalau bukan wali kelas. Kebetulan ini wali kelas jadi harus diisi. Oke, misalkan dia sakitnya 1, izinnya 2, alfanya 3, kita simpan. Nah nilai wali kelas juga kita tulis. Misalkan Jenny, kita punya nilai deskripsi catatan nih. Jenny, kamu belum pernah kelihatan makan siang. Kamu nggak suka MBG ya? Nah gitu. Terus bagian nilai spiritualnya dia kita kategorikan sangat baik. Kemudian nilai sosialnya cukup baik aja lah ya. Oke, sudah berhasil tersimpan keterangannya. Kita bisa lihat di bagian rekap. Dari bagian rekap kita bisa lihat hasilnya tuh kayak gini, tuntas. Artinya tuntas. Kenapa nilai KKM-nya tadi berapa? 75 kan. Kalau misalkan kita lihat nilai KKM 75. Tapi kalau misalkan kita tulis nilai KKM-nya 90, ini Superman kali. Kalau misalkan kita lihat dia jadi belum tuntas statusnya. Kalau misalkan kita ganti jadi 75 lagi, terus kemudian kita lihat di rekapnya itu dia jadi 85. Pencet lagi. Oke. Di bagian terakhir di sini ada download rekap. Kemudian teman-teman misalkan butuh tinggal di download aja. Nanti kalau misalkan kita lihat hasil rekapannya itu kayak gini. Jadi udah langsung jadi logger teman-teman. Jadi teman-teman gak usah ngerekap juga langsung. Jadi ketika selesai nanti tinggal di tinggal di download udah jadi logger. Jadi kelihatan banget kan kayak gitu. Oke. Kita tutup. Kemudian terakhir di bagian terakhir adalah namanya portofolio atau riwayat jejak. Sesuai dengan tahun nih, biasanya tahun ini dia akan terus banyak, semakin lama dia mengajar semakin banyak histori dan riwayat dia mengajar. Ini sebagai bahan portofolio ketika teman-teman untuk bisa ngajuin ke sekolah lain, atau misalkan teman-teman punya sekolah yang membutuhkan riwayat ngajar teman-teman, bisa digunakan sebagai bukti validitas teman-teman di sini. Bisa langsung diunduh di PDF-nya. Udah otomatis, sorry. Bentar saya download. Nah, riwayat. Nah, dan itu muncul riwayat kayak gini. Laporan riwayat mengajar. Jadi dia nanti akan muncul terus sebanyak apa dia mengajar, dan dia akan muncul juga sebanyak itu. Misalkan dalam 1 tahun dia mengajar kelas 7 8 kelas, kelas 8 10 kelas, kelas 9 5 kelas. Kemudian masing-masing kelas itu beda-beda mapel. Nanti dia akan terus nyusun berdasarkan tahunnya, tahun ajarannya. Kalau misalkan dia udah 10 tahun otomatis panjang banget ini teman-teman. Oke, bagian sini udah selesai. Kita masuk ke bagian dari sisi siswanya. Kita logot dulu. Kita masuk tadi ke bagian siswa ya. Yang ini kita copy, kita paste. Kemudian ini sekolah 1 2 3 seperti biasa lah. Kayak gitu ya. Kita masuk. Nah, di sini enaknya tuh siswa bisa lihat loh teman-teman. Siswa itu bisa lihat dia nilainya berapa untuk semester ini. Dia mata pelajaran IPA. Dia lihat rinciannya, oh ternyata nilai saya segini ya, oh ternyata segini, oh ternyata nilai saya belum masuk ya, saya harus nanya dulu nih, kok bisa nilai saya nggak masuk, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, siswa juga bisa lihat, jadi lebih mudah teman-teman. Jadi ketika server ini kita jadiin internet dengan cara mengkonekkan ke internet, nanti yang lain bisa akses. Kalau misalkan teman-teman nanya, Bang cara bikin online ini gimana? Saya sudah siapkan di mana tadi? Saya sudah siapkan di bagian mana tak? Nih pengaturan setting online-nya. Ntar saya geserin. Nah ini pengaturan settingnya udah saya siapin. Jadi teman-teman tinggal ikuti aturan di sini. Kemudian kalau misalkan kurang cukup, nanti banyak. Sebenarnya saya mau bikin tutorialnya, cuman kayaknya fungsi ini udah banyak banget. Cara mengonlinekan komputer kita biar dibaca pakai ngerok teman-teman. Hampir mirip dengan AirPods sebenarnya. Jadi bedanya ini untuk aplikasi khusus gitu teman-teman. Oke ya.
Apalagi. Oh iya, untuk backup restore. Untuk backup restore tadi kan kita belum ngebahas ya tadi. Kita pakai yang ini ya. Nah, ini kan masih kosong, masih ada baru satu ya, baru sampel. Nanti kita akan coba backup dan restore. Kita hapus dulu semua ini. Sekarang kita buka, kita hapus dulu. Kita tutup dulu servernya. Kita bikin clean. Kita anggap ini clean banget biar teman-temannya paham. Biar teman-temannya nggak bingung. Kita mulai dari tengah-tengah begitu nggak enak. Kita harus bikinnya dari clean dulu. Kita ekstrak lagi. Ini untuk contoh backup dan restore-nya aja teman-teman ya. Khusus backup sama restore. Kita buka. Oke, udah buka dan kita masuk ke bagian private. Kemudian kita masuk ke sini, kita masukkan username admin. Kemudian kita paste. Nah, di bagian backup restore kita restore dulu ya. Saya udah ambil bikin sampelnya, teman-teman, bikin sampel untuk bisa backup dan restore. Saya bikin sampel buat teman-teman bisa digunakan sebagai acuan lah, biar nggak salah. Ini saya backup restore. Oke, restore satu gagal itu karena ada username kita. Oke, kita bisa lihat ada 600 siswa di sini, ada informasi sekolah. Kemudian ada periode akademiknya udah ada, ternyata ganjil genap, udah bagian ganjil. Kemudian mata pelajaran, kelas utama ada, kelas guru juga udah banyak banget. Terus kemudian siswanya banyak, ada berapa ya siswanya, banyak juga ya. Oke, terus kemudian rombongan belajar udah disetting, terus tugas KBM-nya udah ada, kelas pesertanya juga udah ada. Kemudian kalau misalkan kita lihat di bagian ini, kita sync dulu teman-teman. Ini kita lupa udah belum di sync. Oke, gimana kalau kita login ke akun guru yang yang aktif lah ya. Kita coba aktif karena sudah ada daftarnya. Kita masukin, kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita masukin sekolah 123. Nah, di sini ada daftar pelajaran yang sudah tinggal kita download sebenarnya. Di sini ada ulangan 0%, MTS 0%, artinya belum diisi sama sekali, masih belum diisi. Kemudian ada profil, masih belum ada. Bisa diunggah juga. Kemudian atur KKM masing-masing, ini berdasarkan jam dia mengajar. Kalau misalkan dia ngajar IPS untuk kelas 7A itu dia berapa itu tergantung dia ya teman-teman. Kemudian nilai ulangannya kita isi. Nah, kita bisa isi 70, 66, 57, kita simpan. Oke lah, kayak gitu ya. Sama dengan yang lain juga di sini ada. Kemudian nilai kehadiran juga nanti muncul. Kemudian wali kelas juga nanti akan muncul kayak gini. Kemudian di rekapan nilai juga nanti dia kelihatan, belum tuntas segala macam-macam. Kemudian di bagian download rekapnya bisa kita download kayak gini. Wah, itu masih kosong karena kita belum ngisi ya. Tulisannya juga penjas sih, PJOK belum selesai, belum nulis. Oke. Kemudian di portofolio yang juga bisa lihat dia untuk semester ini dan tahun mengajar ini tuh segini, dan bisa kita lihat, kita download tadi hasil downloadan. Nah, ini kalau yang ini gara-gara kosong ya fotonya. Kalau ada fotonya sih aman, berhubung nggak ada fotonya ya otomatis kayak gini. Oke. Terus kalau misalkan kita ada siswa nggak sih di sini, kelihatan nggak inisnya? Saya lupa. Ini inisnya kita copy, kita masuk ke siswa sekolah 123. Masih kosong ya, karena belum ada isinya. Karena tadi saya ngajar kelas 7G apa 7 apa tadi tuh, di harus belum diisi lah. Oke. Jelas ya teman-teman ya, semuanya udah selesai. Nah, gimana teman-teman praktiskan ya
terstruktur, praktis, rapi, nggak perlu pusing mikirin kuota, internet drop, server down, iuran hosting bulanan. Itu yang bikin anggaran sekolah membengkak. Semua ini bisa kita kelola secara mandiri, aman, dan super cepat. Nah, aplikasi ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin meningkatkan digitalisasi di sekolahnya dengan sistem yang andal namun ramah di kantong. Nah, khusus buat teman-teman penonton setia channel ini, saya punya kabar gembira. Untuk 10 orang pembeli pertama, saya bakal kasih kode voucher khusus yang diskonnya nggak main-main, yaitu sebesar 30% dari harga standar. Kuotanya terbatas cuma buat 10 orang tercepat ya. Jadi langsung saja amankan slotnya. Klik link pembelian yang ada di deskripsi di bawah video ini, masukkan kodenya dan mari kita gasket. Cukup sekian tutorial dari saya hari ini. Jangan lupa di like dan kalau kalian suka, dan share ke teman-teman guru kalian atau pihak sekolah kalian dan rekan-rekan sekolah yang lain, dan subscribe biar nggak ketinggalan info teknologi keren lainnya. Terima kasih, saya Hamdan, sampai jumpa di video selanjutnya.